Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agran Alfarozi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal Provinsi Sumatera Barat. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu wisdom, yang berarti kebijaksanaan, dan lokal, yang berarti setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga dapat diartikan dengan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Kemudian ada fungsi kearifan lokal. Yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia. Yang kedua, memiliki makna politik, sosial, dan moral. Yang ketiga, melindungi dari sebuah proses sumber daya alam. Yang keempat, melayani pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat atau yang disingkat dengan Sumbar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km persegi ini berbatasan dengan 4 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini. Provinsi ini berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai dinamakan sebagai Nagari. Lalu ada contoh kearifan lokal Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama itu ada Rumah Gadang. Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong, atau ada juga yang menyebut dengan nama Rumah Banjuang. Rumah Gadang sendiri sebagai tempat tinggal bersama mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar. Sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh kamar di dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Rumah gadang biasanya dibangun di atas bidang tanah milik keluarga induk dari suatu suku atau kelompok tertentu secara turun-menurun dan hanya dimiliki dan diwarisi dari dan kepada perempuan kelompok tersebut. Bentuk rumah gadang sendiri dapat diibaratkan seperti bentuk kapal, kecil di bawah dan besar di atas. Bentuk atapnya mempunyai lengkungan kurang lebih setengah lingkaran dan berasal dari daun rumbio atau nipah. Bentuknya menyerupai tanduk kerbau dengan jumlah lengkung 4 atau 6, dengan satu lengkungan ke arah depan rumah. Setiap elemen dari rumah gadang memiliki makna simbolis tersendiri. Unsur-unsur dari rumah gadang meliputi gonjong, struktur atap yang seperti tanduk, singkok, dinding segitiga yang terletak di bawah ujung gonjong, pereng, rak di bawah singkok, anjuang, lantai yang mengambang, dinding ari, dinding pada bagian samping, dinding tapi, dinding pada bagian depan dan belakang, papan banyak, fasad depan, papan sakap yang, rak di pinggiran rumah, salangkok, dinding di ruang bawah rumah. Yang kedua itu ada sistem matrilineal. Suku Minangkabau yang merupakan etnis terbesar di Sumbar menganut sistem kekerabatan matrilineal. Apa sih kekerabatan matrilineal itu? Yaitu garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Suku bagi orang Minangkabau diturunkan berdasarkan sistem matriarkal ini, artinya suku seorang anak akan mengikuti kepada suku ibunya, berbeda dengan suku-suku lain di Indonesia. Konon, sistem matrilineal ini adalah sistem kekeraban tertua di dunia dan etnis Minangkabau adalah salah satu etnis di dunia yang masih menganutnya sampai saat ini. Selain Minangkabau, suku Musau di Yunan, Cina, juga masih menggunakan sistem matrilineal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.